Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan sosial PKH atau program keluarga harapan dan juga BPNT program sembako yang cairnya melalui kartu KKS. Jadi ini harus digarisbawahi ya, yang cairnya melalui kartu KKS alias kartu merah putih seperti ini. Nah, jadi untuk pencairan bantuan sosial ini kan sekarang terbagi menjadi dua metode pencairan bansos ya. Ada yang melalui PT Pos dan juga ada yang melalui kartu KKS. Tapi khusus di video kali ini saya akan fokus untuk membahas jadwal pencairan bantuan sosial yang masuknya melalui kartu KKS. Jadi buat yang menerima bantuan sosial masuknya melalui PT Pos, nggak ada salahnya untuk menyimak video ini sampai habis juga. Ya, hitung-hitung bisa untuk menambah pemahaman kita terkait bantuan sosial, sehingga kedepannya apabila ada teman sesama penerima bansos sudah cair bansosnya, Bapak Ibu tidak bertanya-tanya lagi, kenapa dia sudah cair, saya kok belum, kenapa sekarang saya cair dia tidak, ya seperti itu ya. Karena ini untuk metode pencairannya, mekanismenya dan skemanya juga berbeda, yang cairnya melalui PT Pos dan yang cairnya melalui kartu KKS. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan klik like dan klik subscribe-nya, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial di channel ini. Dan juga bagikan video ini ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya, seperti bagikan di grup-grup WhatsApp dan juga di grup-grup Facebook agar masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain penerima bantuan sosial di luar sana juga bisa mengetahui informasi ini. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk BPNT ini sudah berlaku sejak tahun ini, awal tahun ini, yaitu sudah ada beberapa KPM yang masuknya melalui kartu KKS. Pencairannya itu 2 bulan sekali bagi yang masuk melalui kartu KKS. Sedangkan untuk penerima PKH itu baru diterapkan per tahap ini, yaitu periode Juli-Agustus cairnya melalui kartu KKS per 2 bulan sekali. Nah, di sini saya akan fokus untuk membahas jadwalnya, jadwal pencairan bantuan sosial untuk PKH dan BPNT yang masuknya melalui kartu KKS. Nah, pertama untuk tahap pertama yaitu pada periode Januari-Februari, pada waktu itu masuknya di bulan April ya, berbarengan. Nah, itu untuk periode pertama untuk yang masuknya melalui kartu KKS. Kemudian untuk periode yang kedua yaitu periode Maret-April. Dan pada waktu itu kalau tidak salah cairnya di bulan Mei untuk BPNT program sembako. Selanjutnya untuk periode yang ketiga yaitu berada di alokasi bulan Mei-Juni. Nah, bulan Mei-Juni ini kalau tidak salah BPNT waktu itu cairnya di bulan Juli. Berikutnya untuk periode Juli-Agustus ini sudah merata ya, ada PKH, ada BPNT juga yang cairnya 2 bulan sekali yang masuknya melalui kartu KKS, dan yang jadwalnya waktu itu cairnya di bulan September awal alias di bulan ini ya, tapi itu adalah bantuan sosial periode Juli-Agustus. Nah, itu untuk yang tahap keempat atau periode keempat. Kemudian untuk periode yang kelima yaitu berada di alokasi bulan September-Oktober. Nah, sekarang kan bulan September ya, bulan depan Oktober insya Allah, dan untuk pencairannya itu bisa jadi di bulan November atau paling tidak kalau paling cepatnya yaitu di bulan Oktober akhir. Selanjutnya untuk periode yang ke-6 yaitu berada di alokasi bulan November, Desember, dan cairnya itu biasanya di bulan Desember juga. Biasanya untuk pencairan bansos yang terakhir ini pada tahun yang berjalan itu dipercepat karena untuk memasuki tahun anggaran baru untuk pencairan bantuan sosial di tahun berikutnya. Sehingga untuk periode yang ke-6 nanti yaitu alokasi November, Desember bisa jadi cairnya di bulan Desember. Nah, jadi di sini bisa dihitung-hitung ya, ada 6 kali menerima dalam setahun bagi penerima bansos PKH dan juga BPNT yang cairnya melalui kartu KKS. Nah, jadi dihitung-hitung aja selama ini, selama tahun 2023 ini sudah mendapatkan berapa kali. Jika masih kurang dari 6 kali, artinya Bapak Ibu masih berpeluang untuk bisa mendapatkan bansos lagi di tahun ini. Insya Allah apabila datanya semuanya tidak ada yang bermasalah di DTKS.
Nah, karena sekarang ini sudah berada di periode Juli-Agustus atau di periode yang keempat alokasi bulan Juli-Agustus, artinya bagi penerima bansos yang cairnya melalui kartu KKS ini akan cair 2 kali lagi di tahun ini, yaitu untuk alokasi September-Oktober dan juga alokasi November-Desember. Jadi ditunggu-tunggu ya, dihitung-hitung aja 2 kali lagi cair untuk pemegang kartu KKS yang bansosnya cair melalui kartu KKS. Oke, sedikit tambahannya bagi masyarakat atau KPM penerima bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS seperti ini, untuk bantuan sosial PKH itu cairnya berupa uang tunai dan bisa ditransaksikan di ATM manapun atau di agen link manapun. Jadi tidak harus mengambil di sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh oknum-oknum, karena itu tidak dibolehkan. Bebas Bapak Ibu mau mentransaksikannya di mana dan juga mau nariknya itu kapan. Mau pagi, siang, sore, atau malam. Nah, itu untuk PKH. Dan untuk BPNT program sembako, penerima BPNT yang cairnya melalui kartu KKS seperti ini, itu juga sama, masuknya sudah berupa top up saldo biasa, bukan lagi top up saldo e-wallet. Nah, kalau dulu-dulu itu masuknya berupa e-wallet sehingga hanya bisa ditransaksikan oleh agen e-warong karena ia sudah bekerja sama dengan program pemerintah. Tapi saat ini sudah dirubah sistemnya, yaitu saldonya masuk berupa top up saldo biasa, sehingga Bapak Ibu yang menerima BPNT program sembako itu bisa mentransaksikan bansosnya di ATM manapun atau di agen link manapun. Tidak harus di tempat yang sudah ditentukan, apalagi kalau disuruh menukarkan dengan sembako yang sudah dipaket-paketkan. Itu tidak berlaku lagi sekarang ya, bebas Bapak Ibu mau menariknya di mana, mau dibelanjakannya di mana, dan berupa kebutuhan sembako sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang sekarang. Nah, itu untuk tambahan yang pertama bagi penerima bansos PKH dan juga BPNT yang cairnya melalui kartu KKS. Dan untuk tambahan yang kedua, ini hal penting lainnya juga dan tidak kalah penting dengan yang sebelumnya, yaitu kartu KKS. Kartu KKS ini wajib sekali dipegang sendiri oleh Bapak Ibu dan ditransaksikan sendiri oleh Bapak Ibu. Tidak boleh dititipkan ke siapa dengan alasan apapun. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sendiri yang mentransaksikannya dan sebisa mungkin Bapak Ibu sendiri yang mengingat PIN ATM-nya. Karena untuk penyalahgunaan bansos ini sangat rawan sekali ya, bisa terjadi yang masuknya melalui kartu KKS. Karena kartu KKS ini kan bisa dipegang oleh siapa saja dan ditransaksikan oleh siapa saja apabila tahu ATM-nya, PIN ATM-nya. Dan sebisa mungkin ya, bagi Bapak Ibu pemilik kartu KKS dan bansosnya masuk melalui kartu KKS, itu PIN ATM-nya diganti dengan PIN ATM yang tidak mudah ditebak dan mudah untuk diingat oleh Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai masih menggunakan PIN ATM yang standar, karena setahu saya selama ini ya, masih banyak KPM yang menggunakan PIN ATM standar, PIN KKS yang standar, masih menggunakan PIN-nya yang diberikan sejak awal. Nah, sebenarnya PIN ATM standar ini hanya PIN ATM sementara ya Bapak Ibu, dan itu semuanya sama, hampir sama. Misalnya Bapak Ibu menerima kartunya itu di tahun 2022 contohnya. Nah, untuk semua penerima bantuan sosial yang diberikan ATM kartu KKS seperti ini pada tahun 2022 kemarin, itu PIN ATM-nya standar semuanya sama dari penerima 1 sampai yang jumlahnya 100. Jadi kalau ada 100 orang di sana yang menerima kartu KKS, maka 100 orang ini juga PIN ATM-nya sama, yaitu PIN ATM standar. Sehingga ini wajib sekali bagi Bapak Ibu untuk mengganti PIN ATM-nya dengan PIN ATM pribadi yang tidak mudah diketahui oleh orang lain, tapi mudah untuk Bapak Ibu ingat sendiri. Karena kalau tidak mudah untuk Bapak Ibu ingat, takutnya nanti pada saat mau mentransaksikan, mau bertransaksi, malah lupa PIN ATM-nya dan bisa menyebabkan terblokir kartunya. Jadi ingatlah buat PIN ATM yang mudah Bapak Ibu ingat tapi tidak mudah diketahui oleh orang lain. Baiklah, itu saja terkait pencarian bantuan sosial yang masuknya melalui kartu KKS. Ya, insya Allah sebentar lagi ya akan cair untuk penerima bantuan sosial yang masuknya melalui kartu KKS, karena sekarang kita sudah berada di periode bulan September-Oktober. Jadi untuk bantuan sosial alokasi September-Oktobernya insya Allah segera cair juga. Dan untuk tahun ini masih mendapatkan 2 kali lagi. Jadi diingat-ingat aja, dicatat lagi. Tahun ini Bapak Ibu masih menerima 2 kali bantuan sosial atau untuk alokasi September, Oktober, November, dan juga Desember.
Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Bagi yang mau bertanya seputaran bantuan sosial, silahkan langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Insya Allah apabila pertanyaan yang masuk itu belum pernah saya bahas di video sebelumnya, akan saya balas atau saya jawab berupa video untuk pertanyaan yang menarik. Jadi pastikan tulis komentarnya yang mudah difahami dan juga itu relate atau relevan dengan konten-konten yang sebelumnya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.